Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi sahabat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kembali memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Bila kau rasa derita di hatimu. Dia tak jauh dari
Itu karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Secara kita sadari malaikat Allah ada di samping kita, menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita. Haleluya. Bahkan saat kita menderita, saat kita menghadapi masalah persoalan, Dia tidak menjauh dari kita. Haleluya. Dia selalu dekat dengan kita. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita patut bersyukur, berterima kasih. Haleluya, dengan keberadaan Tuhan yang senantiasa ada mendampingi kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kita bersyukur, kita berterima kasih. Haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk beribadah kembali kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dan nanti saya minta Pak Chandra mainkan doa pembukaan ibadah pada pagi hari ini. Bila kau rasa derita di hatimu, bila melampau tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan membekali hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru dan memanggil namanya, berdoa yang berserta menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa yang berserta menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kembali Tuhan kumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya dimanapun Tuhan tempatkan kami ya Tuhan, apapun yang kami alami dari hari ke hari Tuhan, kami percaya penyertaan tidak pernah hilang ya Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, yang Tuhan sudah tempatkan di tempat ini. Biarlah melalui pengembalaan di tempat ini ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan sempurnakan pengertian, pengenalan akan Engkau dari hari ke hari. Kiranya Tuhan mengurapi satu persatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengawali ibadah pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan urapi setiap anak-anak yang melayani Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami ya Tuhan. Pada waktu kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Demikian juga dengan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dan memberikan kami pengertian dari pribadi lepas pribadi
agar kami mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan siap kami untuk ditegur ya Tuhan, untuk hal-hal yang mungkin kurang benar di hadapan-Mu selama di hari-hari kemarin Tuhan. Kiranya keluar dari ruangan ini ya Tuhan, Tuhan bentuk kami menjadi manusia yang baru ya Tuhan, yang mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami siap untuk Tuhan bentuk ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Halo. Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus tadi
Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu hadir dan nyata dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Mari kita mau bersorak-sorai sehingga Bapak Ibu untuk bagi berdiri, kita naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Ada? Kalau tidak ada, kita mau menyanyikan lagu selanjutnya. Kita bagi berdiri lagi, nyanyian kemenangan. Thank
mau bersaksi sebentar ya Bapak Ibu ya. Kalau yang seperti kita tahu setiap kali bersaksi saya pasti menceritakan tentang pekerjaan saya. Dan Tuhan memang izinkan saya untuk berada di bagian keuangan seperti yang saya takutkan. Ternyata kemarin itu waktu awal bulan ya, tadi kita disuruh buat laporan bulanan. Belum apa-apa, ternyata saya sudah selisih ya Bapak Ibu. Selisihnya nggak sedikit, tapi ada sekitar 4 jutaan seperti itu ya. Saya bingung, saya kira kalau misalnya selisih itu harus seperti di bank ya Bapak Ibu, harus mengembalikan pakai uang kita pribadi gitu. Ternyata tidak ya Bapak Ibu. Dan saya diinfokan bahwa selisih ini memang sudah terjadi dari lama ya Bapak Ibu. Nah saya berpikir kalau misalnya saya yang pegang uang ini sampai segini banyaknya, kalau ada pemeriksaan, kalau kena saya bilang apa selisihnya. Tapi teman-teman dan senior saya bilang ya Bapak Ibu, kalau selisih ini memang sudah dari lama kok, nggak apa-apa. Ya yang lama aman ya Bapak Ibu. Kalau saya yang nggak aman gimana ini? Saya tetap berusaha cari, katanya teman-teman nggak usah pulang malam, nggak usah dicari, ngapain memang selisih dari sana, tinggal bikin berita acara. Tapi hati saya nggak enak ya Bapak Ibu. Saya kepingin cari terus ini uangnya ini kok selisih gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai saya cari arsip-arsip yang sudah lama, nggak pulang gitu. Anak baru nggak usah lembur-lembur, cuma di sini nggak ada uang lembur. Tapi saya kalau nggak saya cari nggak enak ya Bapak, nggak bisa tidur ya Bapak Ibu. Itu bukan uang saya soalnya gitu ya. Saya coba cari, saya coba telusuri, ketemu Bapak Ibu di tahun 2009 itu ada berita acara yang tidak ditulis gitu ya Bapak Ibu, 2 kali 2 jutaan. Puji nama Tuhan saya bisa menyelesaikan dengan baik, sampai senior saya bilang gitu ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus izinkan saya untuk bisa menyelesaikan semuanya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam firman Tuhan. Yang berpecah bagi
kasih Tuhan, kami sangat bersyukur, terima kasih. Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memuji menyembah Engkau, mengucap syukur buat setiap hari, setiap masalah persoalan kami sudah selesaikan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah jalan keluar bagi kami semuanya, sehingga kami tetap boleh bersuka cita, haleluya, atas segala kebaikan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin hari semakin indah, memperkenan hatimu dalam setiap perbuatannya, dalam perkataannya, jadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati rumah tangga, usaha pekerjaannya, dan kau berkati semua juga pelayanannya, haleluya, untuk menyenangkan hatimu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Allah melalui anak Gideon yang sudah Tuhan tolong datang hari Kamis ya dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Bilang sama kanan kirinya, Tuhan Yesus mengasihimu, amin. Tuhan Yesus mengasihimu. Apapun masalahmu, apapun beban hidupmu, jangan pernah merasa sendirian. Tuhan Yesus mengasihimu, amin. Haleluya. Saudara, terima kasih buat setiap bantuan doa, dukungan doa saudara sekalian. Kami sekeluarga oleh anugerah Tuhan bisa datang lagi bersama-sama di sini saudara ya, mengunjungi keluarga jasmani juga keluarga rohani. Kali ini tahun ini lebih singkat saudara ya, kalau biasanya bisa 4 minggu di sini. Kita mulai tahun ini dan mungkin tahun-tahun berikutnya jadi lebih singkat karena anak kami yang besar Jeremy itu sudah mulai SMP saudara ya. Kalau di sana SMP itu mulai banyak tugas, banyak ulangan, banyak tugas-tugas itu dan semuanya diperhitungkan gitu ya. Termasuk kehadiran juga diperhitungkan. Jadi dulu SD bisa izin lebih banyak, kalau sudah masuk SMP izinnya semua diperhitungkan, hitungan gitu saudara ya. Jadi tahun ini hanya 3 minggu dan mungkin tahun depan mungkin lebih singkat lagi, mungkin belum tahu. Tapi setiap kesempatan yang ada, setiap momen yang ada, kami bersyukur dan kami percaya bahwa itu kesempatan dari Tuhan. Haleluya. Dan pagi ini saudara, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita siapkan hati kita rindu untuk belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Dunia ini makin lama makin dekat pada akhir zaman. Setuju saudara ya? Di mana-mana, sekalipun di Indonesia, di Australia, semua kita menghadapi hal yang sama. Sekalipun dunia makin canggih, tapi kejahatan makin meningkat. Kalau mungkin sudah tanya, enak ya di Australia aman. Oh enggak saudara, di Australia, tepatnya di tempat kami tinggal di Sydney, semakin mengerikan ya. Beberapa minggu sebelum kami berangkat ke sini itu ada mobil dibakar, itu hampir setiap minggu selalu ada mobil dibakar. Loh, kenapa kok mobilnya dibakar? Kebanyakan mobil bukan saudara ya, karena mobilnya dicuri orang, habis dicuri kemudian dipakai untuk kejahatan, lalu untuk meninggalkan jejak mobil itu dibakar. Jadi selalu yang dicuri itu mobil-mobil mewah buat kriminal, lalu dibakar. Di tempat daerah kami tinggal itu sudah 2 kali mobil menyala tengah malam saudara ya. Dan kalau pagi-pagi berangkat antar sekolah, tiba-tiba lihat sama anak-anak, loh ada bangkai mobil lagi, loh ada bangkai mobil, loh ada mobil dimasukkan di kali saudara ya. Karena apa? Banyak kejahatan di mana-mana saudara ya. Mungkin itu tidak sampai beritanya di luar saudara, tetapi itulah yang terjadi di semua tempat, di semua negara. Ada protes, ada demo, ada kejahatan, selalu ada di mana-mana. Dan itu kiranya mengingatkan kita semua, dunia ini mau mampir ngombe ini aja akeh-akeh saudara ya. Nah, kita di dunia ini cuma mampir minum sebentar saja saudara. Sebab itu kita semua sama-sama siap-siap sedia. Sekalipun di Surabaya, di Sydney, kita semua terus pandang ke atas, pandang pada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun dunia makin lama makin kacau, tetapi kita mengucap syukur karena firman Tuhan ini menguatkan kita. Firman Tuhan ini menuntun kita supaya kita tidak sampai kacau, tidak sampai belok-belok ke sana kemari, tapi kita semua bisa tetap fokus. Nah pagi ini saudara, saya tergerak untuk menyampaikan dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 saudara ya. Saya tidak tulis semua ayatnya di depan karena terlalu banyak.
tapi saya rindu supaya kita semua baca bareng-bareng, saudara ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13, hanya 13 ayat. Saudara kalau bawa Alkitab, mungkin ada Alkitab di handphone, saudara bisa buka. Kita akan buka dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Judul firman Tuhan pagi ini adalah tetap menyala. Dan ini perikop saudara tentang 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. Dan saya percaya ini bukan pertama kalinya mungkin saudara dengar tentang ini, saudara ya. Tetapi saya rindu untuk membagikan ini dalam konteks bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan akhir zaman ini. Kita baca bergantian boleh, saudara ya. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca sama-sama ayat yang kedua, saya baca lagi ayat yang ketiga, begitu terus bergantian. Lalu nanti ayat terakhir, ayat 13 kita baca rame-rame, saudara ya. Saya mulai dulu, saudara ya. Matius 25 ayat yang pertama. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Silakan. 5 yang bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kami, lalu itu ditutup. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sama-sama ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perumpamaan yang luar biasa sekali, saudara ya. Perumpamaan yang jelas, perumpamaan yang sederhana dan bisa dimengerti bahkan oleh anak-anak sekolah minggu pun bisa dimengerti. Tetapi ini kebenaran yang luar biasa. Nah, saudara, slide berikutnya, ya, terima kasih. Nah, saudara, kalau kita lihat 10 anak darah ini, saudara ya, ada yang 5 yang bijaksana, ada 5 yang bodoh, saudara ya. Dan semuanya itu punya kesamaan. Kesamaannya apa, saudara? Yang pertama, klik satu kali ya. Kesamaannya adalah mereka adalah sama-sama diundang ke perjamuan kawin. Terus, saudara ya. Jadi 5 gadis bodoh ini bukan bercerita tentang orang yang belum percaya, enggak, saudara. 5 gadis bodoh ini semuanya itu bercerita tentang orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah mungkin bisa dikatakan bergereja. Karena apa? Mereka sama-sama menyadari kalau ada perjamuan kawin dan mereka diundang ke perjamuan kawin itu, saudara ya. Inilah 10 gadis yang diundang itu, saudara. Dan kemudian klik satu kali lagi. Mereka juga sama-sama membawa pelita. Ini penting, saudara. Mengapa? Karena kita tahu Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kalau dalam skema-skema suci yang saudara selalu lihat setiap hari Minggu ini, saudara, ada gambar pelita. Pelita itu di atas kaki Dian, saudara ya. Pelita itu menggambarkan tentang pelayanan, saudara ya. Jadi 10 orang ini sama-sama sudah
aktif di gereja. Bukan hanya sekedar mengunjungi gereja, tetapi mereka aktif. Mereka sama-sama bawa pelita, artinya mereka sudah sama-sama melayani atau mungkin pernah melayani. Mereka punya kerinduan untuk sama-sama melakukan pekerjaannya Tuhan. Mereka bawa pelita semuanya, saudara ya. Itulah yang terjadi. 10 sama-sama diundang ke perjamuan kawin, 10 sama-sama membawa pelita, sama-sama sudah terlibat aktif dalam pelayanan. Lalu klik satu kali lagi, dan ternyata Alkitab juga mengatakan 10-10-nya sama-sama mengantuk dan tertidur. Tidak ada yang salah dengan mereka tertidur, saudara. Mengapa? Karena memang mempelainya lama nggak datang-datang. Dan ini menunjukkan sisi kemanusiaan umat Tuhan atau sisi kemanusiaan orang-orang percaya. Artinya apa? Tuhan Yesus pun ketika ada di buritan kapal, Tuhan Yesus juga tidur, saudara. Karena memang waktunya tidur. Artinya apa? Mereka ini semua masih hidup di dunia, saudara ya. Mereka ada di dunia ini menunggu sekian lama, itu bisa membuat semuanya mengantuk dan tertidur karena lelah, saudara ya. Sehingga semuanya sama-sama tertidur. Sama, gadis yang bijaksana, gadis yang bodoh, semuanya sama-sama tertidur. Berikutnya lagi, sekali lagi ya. Nah, kalau kita perhatikan 10 gadis ini, semua juga sama-sama mendengar seruan di tengah malam. Saudara ingat ya, tadi kita sudah sama-sama baca, sewaktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Semuanya bisa sama-sama mendengar. Artinya apa? Mereka tidak tuli secara rohani. Mereka bisa mendengar, mereka mengerti tentang akhir zaman. Sehingga mereka tahu nanti di akhir zaman akan ada yang berseru, dan mereka ternyata juga bisa mendengar seruan itu, saudara ya. Tetapi saudara, apa yang terjadi kemudian? Klik satu kali lagi. Nah, lalu mereka bangun, saudara ya. Mereka bangun, semuanya sama-sama bangun, ya kan? Semua sama-sama bangun, semua sama-sama membereskan pelitanya. Artinya apa? Semua sama-sama siap-siap lagi untuk menyala bagi Tuhan. Ingin menyala-nyala, melayani, seperti itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Begitu pelitanya mulai dinyalakan, ternyata yang 5 nggak mau nyala, saudara ya, mogok. Tetapi yang 5 yang lainnya mereka bisa menyala. Jadi kita lihat bahwa 10 gadis ini, saudara, ini menggambarkan kondisi umat Tuhan di dalam gereja, ya, bukan di luar gereja, di dalam gereja. Bahkan kalau boleh dikatakan 10 gadis ini menggambarkan kondisi umat Tuhan bukan hanya di dalam gereja, tetapi yang sudah tertanam, yang sudah bahkan terlibat dalam pelayanan, yang sama-sama bawa pelita. Tetapi saudara, ini jadi pelajaran penting buat kita semua, supaya kita tidak menjadi yang bodoh, tapi jadi yang bijaksana. Slide berikutnya. Lalu apa bedanya? Nah, ini bedanya, saudara ya. Dikatakan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Bedanya hanya ini, saudara. Gadis yang bijaksana itu ketika menunggu lama dalam kelelahan jasmaninya, mereka juga tertidur. Tetapi bedanya hanya satu, yaitu minyak dalam buli-buli mereka. Menurut history atau menurut sejarah, buli-buli itu biasanya dibawa seperti itu, saudara ya. Tempat minyaknya dibawa begitu, dan mereka membawa itu supaya minyaknya, supaya pelitanya bisa menyala lagi. Pertanyaannya pagi hari ini, saudara, kita semua oleh anugerah Tuhan, kita sudah percaya Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, kita sudah tertanam di gereja lokal. Oleh anugerah Tuhan, kita sudah sama-sama punya kerinduan dari Tuhan untuk melayani, untuk terlibat aktif di gereja, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Talenta yang Tuhan sudah berikan, oleh anugerah Tuhan, semuanya kita alami. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saya memiliki minyak cadangan itu? Apakah saya punya minyak dalam buli-buli itu? Nah, saudara, minyak dalam buli-buli ini bercerita tentang apa sebetulnya, saudara ya? Nah, seringkali kita selalu mendengar bahwa minyak itu selalu berbicara tentang urapan, karena minyak itu bicara tentang Roh Kudus, dan itu betul sekali, saudara ya. Minyak itu bicara tentang urapan. Tetapi minyak dalam buli-buli ini juga berbicara tentang sesuatu yang lebih mendalam lagi. Dan ini yang ingin saya bagikan buat kita semua pagi ini. Klik satu kali lagi ya. Nah, kita baca dalam Keluaran 27 ayat 20 begini, saudara, yang dikatakan firman tentang minyak untuk menyalakan pelita itu, saudara ya. Keluaran 27 ayat 20, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel
supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Saya ulangi sekali lagi, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Jelas, saudara ya? Ini Alkitab yang mengatakan, dan inilah caranya orang Israel saat itu menyalakan pelita. Alkitab mengatakan mereka harus punya minyak zaitun tumbuk yang murni. Komplit instruksinya, saudara ya. Minyaknya harus minyak zaitun, minyak zaitunnya ditumbuk dulu, saudara, dan itu harus murni. Sehingga apa yang terjadi? Mereka punya minyak itu, dan itu akan terus menyala, dan itu bisa tetap menyala. Nah, ternyata saudara, Alkitab itu menunjukkan bahwa untuk menyiapkan minyak zaitun tumbuk itu tidak mudah, saudara ya. Bukan perkara yang instan. Bukan saudara tinggal petik buah zaitun tadi pagi lalu keluar minyaknya langsung begitu, saudara ya. Itu membutuhkan satu persiapan, dan itu menunjukkan sesuatu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di akhir zaman ini. Saya tunjukkan sedikit kepada saudara apa artinya, ya slide sebelumnya. Apa artinya sebelumnya lagi? Nah, berikutnya. Nah, ini saudara. Mungkin agak kecil gambarnya, tetapi percayalah ini adalah gambar untuk menyiapkan minyak zaitun tumbuk yang murni itu, saudara ya, yang disampaikan di Alkitab ini. Nah, minyak zaitun itu berarti berasal dari pohon zaitun, saudara ya, pohon zaitun. Saya tidak tahu di sini di supermarket jual minyak zaitun atau enggak, tapi kalau saudara ikuti video-video memasak, ya kan, hari-hari ini di YouTube banyak video memasak, kadang-kadang itu pakai minyak zaitun, saudara ya, olive oil. Nah, olive oil itu ada macam-macam, saudara. Ada minyak zaitun yang biasa, yang kasar, ada minyak zaitun yang murni, pure. Dalam bahasa Inggris itu biasanya kalau di toko kita biasanya belinya virgin, perawan, saudara ya. Minyak zaitun yang virgin. Ada lagi yang namanya extra virgin, betul-betul murni, itu harganya jauh lebih mahal, saudara ya. Nah, orang membuat minyak zaitun itu, saudara, ini yang terjadi, jadi ditanam dulu, saudara ya. Setelah ditanam, kemudian akhirnya dipetik, saudara, dipanen. Minyak zaitun tumbuk itu dipanen, minyak zaitunnya dipanen dulu, saudara. Setelah dipanen, saudara, memanennya juga harus hati-hati supaya tidak rusak. Biasanya cuma digoyang-goyang seperti di kitab Ulangan, saudara. Kalau engkau memanen zaitunmu dengan menggoyang-goyangkan, menggoncangkan, jangan dipetik-petik lagi, saudara, cuma digoncangkan. Kalau sudah siap, itu dia akan jatuh sendiri, dikumpulkan, saudara ya. Dan kemudian setelah dikumpulkan, tahap yang kedua itu dicuci. Setelah dicuci, di sorting, saudara ya, diperiksa, dipilah-pilah. Setelah itu kemudian tahap yang ketiga itu masuk di crushing, saudara ya, di crush, dipencet, digilas, saudara ya, digilas. Kalau zaman dulu dengan pakai batu yang diputar, saudara, sehingga akhirnya zaitun itu diputar, akhirnya kemudian keluar, dipres lagi, saudara, difilter, dibersihkan, akhirnya keluar minyaknya. Sehingga dalam ensiklopedia ini dikatakan, saudara, setiap 10 kg buah zaitunnya 10 kilo, keluar minyak itu cuma 2 liter, saudara ya. Jadi 10 kilo minyak buah zaitun, 10 kilo buah zaitun diolah, itu cuma keluarnya 2 liter. Jadi bayangkan, saudara, kalau saudara mau bawa minyak zaitun tumbuk yang murni itu, saudara mempersiapkannya berapa lama? Lama sekali. Apa artinya ini buat kita semua, saudara ya? Ini menunjukkan kepada kita, ketika kemah suci dibuat, Tuhan bilang, ini perlu minyak zaitun tumbuk supaya pelita tetap menyala di kemah suci, di bait suci. Dan supaya selalu ada minyak, bagaimana yang terjadi, saudara? Semua orang Israel dikerahkan, saudara. Semua orang Israel dikerahkan. Ternyata mempersiapkan minyak itu bukan pekerjaan satu orang. Mempersiapkan minyak itu pekerjaan dari seluruh jemaat Tuhan. Tuhan ingin membangkitkan semua jemaat Tuhan untuk sama-sama menyiapkan minyak. Dan dari sini kita bisa mengerti, saudara, rupanya saudara ya, 5 gadis yang bijaksana itu, mereka sama-sama mempersiapkan bareng-bareng, saudara. Ayo kita siapkan minyak sama-sama. Mungkin yang bodoh, yang 5 yang bodoh itu mungkin menyibukkan diri dengan yang lainnya, sehingga 5 yang bijaksana ini saudara siapkan sama-sama, seperti di Keluaran 20 ayat 2
Keluaran 27 ayat 20 tadi saudara, ini pekerjaan bersama-sama mempersiapkan minyak supaya kita semua punya minyak bareng-bareng. Dan ini sungguh indah. Dan ternyata saudara, ini bukan hanya pekerjaan sehari, tetapi apa? Tiap-tiap hari mereka periksa buah zaitunnya, sudah ada buahnya atau belum, dikumpulkan, sehingga akhirnya mereka bisa punya minyak 10 kilo buah zaitun cuma jadi 2 liter saudara. Sehingga tiap hari kerjaannya apa? Mempersiapkan minyak, mempersiapkan minyak, mempersiapkan minyak. Ini bercerita apa saudara? Ternyata orang yang mau punya minyak itu harus setiap hari itu ada di kebun zaitunnya. Setiap hari menanti-nantikan apakah buah zaitunnya sudah siap. Kalau nggak mau seperti itu, apa yang terjadi saudara? Punya minyak, punya sedikit nyala, habis itu mati saudara. Amsal 8, slide berikutnya. Amsal 8 mengingatkan kita begini saudara. Saya bacakan. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Jelas saudara ya. 5 gadis yang bijaksana. Bagaimana jadi bijak? Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Jelas sekali saudara. Kalau kita mau jadi bijaksana, kalau kita mau jadi 5 gadis yang bijaksana, ternyata itu ada satu komitmen yang harus konsisten, saudara ya. Apa itu? Tiap hari menunggu pada pintu gerbangnya Tuhan. Tiap hari ada di pintu gerbangnya Tuhan. Untuk apa? Siap untuk mendengarkan. Itu namanya bijaksana. Bukan hanya sekedar oh ya sudah, pokoknya mengerti. Oh saya tahu ini. Oh ya butuh pelayanan, saya bisa mengerjakannya. Tetapi Tuhan cari siapa yang mau tiap-tiap hari dengan penuh kesetiaan duduk pada pintu gerbangnya mendengarkan Tuhan. Dari itulah saudara, dari situlah kebijaksanaan ilahi itu dibangun tiap-tiap hari. Tuhan sedang cari. Waktu saudara dan saya tiap-tiap hari kita duduk di bawah kaki Tuhan saudara, itu saudara tidak merasa, tetapi secara rohani seperti kita itu sedang mengumpulkan. Seperti gambar yang tadi, kita ke kebun pohon zaitun, kita kumpulkan buahnya, kita cuci, kita gilas saudara, dan kemudian akhirnya keluar minyaknya. Saudara, mungkin kita tidak tahu ada berapa banyak, berapa liter minyak yang sudah kita kumpulkan. Tetapi setiap kali kita tiap-tiap hari kita datang ke hadirat Tuhan, kita jaga itu komitmen tiap-tiap hari saudara. Dengan iman kita tahu, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sedang terus mencurahkan minyak itu dalam kehidupan saya. Satu ayat lagi saudara, Yesaya 50 ayat yang keempat. Demikian kata firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perhatikan bagian ini. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sekali lagi, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan itu cari mana yang mau jadi bijaksana, mana yang tiap pagi itu telinganya mau dipertajam. Artinya apa? Semakin hari, setiap hari kita semakin mengenal akan kehendaknya Tuhan. Setiap hari kita lebih lagi bertumbuh. Tuhan cari yang mana setiap pagi mau dipertajam pendengarannya. Saudara, ini seperti mengumpulkan minyak setiap hari. Kita menyediakan bejana hidup kita. Tuhan, ini bejana hidupku. Setiap hari, setiap saat saudara. Sehingga Tuhan siap mencurahkan minyak itu. Sehingga nanti pada waktunya akhir zaman tiba, kita bisa mengatakan, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah penuhkan bejana hidup saya. Saya punya minyak dalam buli-buli itu. Haleluya. Saudara, kalau bisa disimpulkan sementara, saudara ya, kesimpulan sementara slide berikutnya, menyiapkan minyak itu berbicara tentang relasi. Sama-sama katakan relasi. 1, 2, 3. Relasi. Relasi, bukan ritual. Relasi itu artinya apa? Kita tuh punya satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar ritual. Menyiapkan minyak itu membutuhkan, yang dicari adalah konsistensi, bukan emosional. Saudara,
Orang kalau emosional melayani menggebu-gebu itu baik, kelihatannya baik, saudara. Tetapi yang seperti itu tidak punya minyak, saudara. Tetapi kalau kita bisa terus mau konsistensi, itu kita sedang mempersiapkan minyak. Slide berikutnya, saudara. Kalau kita ingat, saudara ya, tahun 2019. Nah, berapa tahun yang lalu itu, saudara? 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu kena coronavirus, pandemik, saudara. Lockdown di mana-mana, isolasi, dan yang lain-lainnya. Hari-hari itu, saudara, banyak yang semangat secara emosional, saudara ya. Kemudian hari-hari itu kita ingat orang cari Tuhan banyak sekali. Dan saudara, orang kemudian mulai berdoa, mungkin mulai pakai Zoom, pakai yang lain-lainnya, saudara ya. Setiap hari berdoa. Karena apa? Karena tidak bisa bertemu, dan itu jadi baik sebetulnya. Tetapi kita lihat ada yang emosional, ada yang konsisten, saudara. Yang emosional akhirnya apa? Survei membuktikan, Google itu katanya memberikan laporan, saudara ya. Google memberikan laporan ketika pertama kali pandemik terjadi, banyak orang cari bagaimana caranya saya percaya Tuhan. Orang mencari tentang Tuhan di Google itu banyak sekali. Karena apa? Ketakutan, saudara ya. Ketakutan nanti dunia ini mau jadi seperti apa ya. Google membuktikan itu ketakutan itu terjadi. Kata-kata yang dicari, bagaimana percaya kepada Tuhan, apa yang Alkitab katakan tentang ini, semua yang rohani itu tiba-tiba naik, saudara. Tapi cuma berapa bulan? 3 bulan, saudara ya. Orang yang emosional itu biasanya cuma tahan 3 bulan. Sebab itu survei membuktikan kalau saudara kerja biasanya masa percobaan juga 3 bulan, saudara ya. Karena ketika orang itu cuma emosional 3 bulan itu bosen, saudara. Bosen. Percobaan 100 hari, percobaan 3 bulan. Sebab itu biasanya presiden, politik semuanya juga program 100 hari. Sebab terbukti 3 bulan bisa terus mengerjakan, bukan cuma emosional, biasanya lanjut. Tapi kalau cuma emosional 3 bulan hilang, saudara ya. Nah, demikian juga ketika pandemik terjadi, banyak orang bersungguh-sungguh, tapi kemudian ya seperti Google mengatakan, cuma 3 bulan, kemudian sudah nggak ada lagi yang ribut dengan gereja. Setelah itu kita tahu, saudara, ada perang, saudara ya. Ada perang, negara satu diserang, negara yang lain diserang. Kita tahu, saudara ya, Rusia, Ukraina, Israel, Gaza, Iran, macam-macam, saudara ya. Banyak perang di mana-mana, sehingga orang yang mendengar kadang-kadang ketakutan lagi sesaat, datang pada Tuhan, berdoa, cari Tuhan. Tetapi ketika itu emosional, artinya apa? Ya gara-gara ketakutan sesaat, saudara. Setelah itu akhirnya redup lagi. Itu bukan menyiapkan minyak, saudara ya. Itu bukan menyiapkan minyak. Tuhan itu sedang cari siapa yang mau setiap hari, meskipun ada berita heboh, nggak ada berita heboh, saudara tetap cari Tuhan. Amin, saudara. Saudara tetap menggebu-gebu, tetap semangat. Perjalanan rohani itu seperti lari maraton, saudara. Dan ada satu ilustrasi yang sering kita dengar, akhir zaman itu seperti memasak air sampai mendidih. Kalau sudah perhatikan masa air mendidih, saudara, ada gelembung satu keluar di tempat yang lain. Kok lama ya nak mendidih, tapi sudah mulai mendidih, saudara ya. Dan kalau kita bisa lihat itu semua, akhirnya kita tahu, iya Tuhan, makin lama makin komplit semua tanda-tandanya, Tuhan akan datang. Nah saudara, jangan hanya emosional, tetapi Tuhan cari semua anak-anaknya yang mau bijaksana. Orang-orang yang gadis-gadis yang bodoh, itu gadis-gadis atau umat Tuhan yang hanya emosional. Datang ke gereja hanya karena ini dan itu, hanya karena mungkin ketakutan sesaat, kebutuhan sesaat, dan yang lain-lainnya. Tetapi Tuhan cari yang mau terus setia, yang mau terus konsisten. Kalau saudara ingat ada cerita anak-anak tentang cerita kura-kura dan kelinci. Saudara tahu cerita itu ya? Ada kura-kura sama kelinci mau pertandingan lari, saudara ya. Kemudian akhirnya kelincinya mengatakan, ya pasti menang saya kan. Karena apa? Kelinci larinya cepat, kura-kura larinya pelan. Tetapi kura-kuranya mengatakan, ayo kita buktikan siapa yang menang nanti. Dan kita tahu ceritanya, kura-kura itu berbicara tentang konsisten, saudara ya. Kura-kuranya bilang, ayo mulai ya, 1, 2, 3. Kura-kuranya jalan, ya pelan, saudara ya. Pelan tapi jalan terus, konsisten. Kelincinya mengatakan apa? Ya masa lawan kura-kura, nggak level ya kan. Akhirnya apa?
Kelincinya tidur-tiduran dulu. Habis kelincinya tidur sebentar, kemudian dia langsung lari. Dah, aku tak lari sebentar. Lah, kura-kuranya disalib lagi. Nah kan kamu kalah kan? Ya enggak apa-apa, nanti kita lihat aja sampai terakhir. Habis lari sebentar, kelincinya tidur lagi, saudara ya. Nanti saya pasti menang. Itu emosional, saudara. Habis ada sesuatu terjadi, lari lebih cepat, tidur lagi, saudara ya. Nanti terjadi sesuatu lagi, lari lagi, terus tidur lagi. Terjadi sesuatu lagi, lari lagi, sungguh-sungguh lagi, tidur lagi. Tetapi kura-kuranya apa yang terjadi? Kura-kuranya jalan terus, saudara ya. Apapun yang terjadi, ada heboh, ada nggak heboh, saudara, dia terus berjalan, dia terus konsisten. Sampai akhirnya sampai di garis finish, saudara. Yang menang siapa? Kura-kura, saudara ya. Itu cerita anak-anak yang baik sekali, menunjukkan buat anak-anak kita belajar itu belajar setiap hari, jangan cuma waktu ulangan. Demikian juga secara rohani, saudara dan saya, kita harus terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dipersiapkan itu mulai dari sekarang, saudara ya. Bukan tunggu nanti kalau lihat tanda-tanda lalu kemudian saya baru mau sungguh-sungguh. Orang itu bisa terlambat, atau Alkitab mengatakan namanya mabuk, saudara. Orang kalau sudah mabuk, saudara kasih tahu, sudah sekarang ini waktunya kita berangkat, ayo bangun. Saudara bisa membangunkan orang mabuk? Nggak bisa, saudara. Ada satu anak muda yang kita kenal di sana, saudara, tempat kita melayani. Anak muda badannya besar, saudara ya. Kemudian tangannya tiba-tiba pagi itu patah, saudara. Patah. Dan kemudian waktu ditanya, loh, kamu kenapa kok tangannya bengkak begitu? Diperiksakan, patah. Ternyata nggak tahu dia. Dia tuh mabuk-mabukan, terus malam-malam mau ke kamar mandi, jatuh, saudara ya. Jatuh, tangannya ketimpa badannya sendiri, patah. Sehingga waktu patahnya dia nggak merasa sakit. Itu orang apa? Orang mabuk, saudara. Orang mabuk itu mengerikan sekali. Orang mabuk itu nggak bisa dibanguni. Orang mabuk itu tidak merasakan sakitnya itu. Tiba-tiba yang terjadi apa? Waktu dia sadar, loh, tanganku kok bengkak, tanganku nggak bisa digerakkan, ayo lari, nggak bisa lari, saudara ya. Orang yang mabuk itu mengerikan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan apa? Berjaga-jagalah. Mulai kapan? Mulai sekarang. Mari kita sungguh-sungguh. Mulai kapan? Mulai sekarang. Saya pernah menasihati satu jemaat, mungkin saya sudah sering ceritakan kepada saudara, jemaat ini agak dablek tapi agak pinter, saudara ya. Dia bilang, dia percaya akhir zaman, dia tahu akhir zaman itu akan nyata. Dia cuma bilang sama saya sebagai pendetanya, Pak Pendeta, nanti kalau tanda-tanda zaman sudah mulai nyata, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, nanti saya mulai siap-siap, saya mulai sungguh-sungguh. Saya kasih tahu sama dia, oh berarti kamu tuh mengerti firman Tuhan. Kamu mengerti bahwa tanda-tanda zaman itu akan nyata, iya. Saya cuma kasih tahu, tak bilangi ya. Nanti kalau tandanya sudah nyata, kalau kamu nggak mau siap-siap, saya kasih tahu kamu pasti nggak akan ngeh. Saya kasih tahu kamu pasti nggak akan sadar. Kenapa? Orang mabuk. Orang kalau sudah mabuk dengan dunia ini, saudara bangun nih, nggak bisa bangun. Tidak bisa bangun lagi. Tuhan, kenapa Tuhan tidak bangunin aku? Kenapa Tuhan kok tidak kirimkan orang untuk memberitahu aku? Tuhan akan kasih tahu di surga. Nanti kalau sudah hari ya semua itu loh. Semua teman-temanmu sudah berusaha membangunkan kamu. Ayo bangun. Kamu bisa bangun? Tidak bisa. Kenapa, saudara? Mabuk. Orang yang mabuk itu, saudara, kadang-kadang saudara, orang-orang pernah guyonan. Ada satu kelompok maling, saudara, habis mabuk-mabukan bareng-bareng, maling-maling ini kemudian bilang, nanti kalau ada polisi datang, ayo bangun nono ya, bangun nono, kita saling membangunkan satu sama lain. Iya, tapi terus mabuk terus. Kemudian polisinya datang, tinggal diceduk semua, saudara. Loh, kok gak ditangani? Loh, tak tangani, kawan masing nangis, saudara ya. Karena apa? Mabuk semuanya. Orang yang mabuk itu mengerikan. Sebab itu, saudara, mulai hari ini kita nggak mau mabuk lagi dengan apa yang terjadi di dunia ini. Kita tidak tunggu, apalagi nanti baru perang terjadi. Nanti kalau perangnya sudah dekat ke Indonesia atau Indonesia sudah ikut-ikut perang lah, saya mau mulai sungguh-sungguh. Terlambat, saudara ya. Mabuk nanti mengerikan. Mulai sekarang kita terus sungguh-sungguh. Kita terus tanamkan kepada anak-anak kita terus sungguh-sungguh. Jangan percaya orang yang mengatakan, oh akhir zaman masih jauh, saudara. Orang kalau mendidikkan air itu tiba-tiba habis nyala, tiba-tiba langsung selesai semuanya. Saudara, bahkan Alkitab mengatakan waktunya itu akan dipersingkat. Saudara, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita belajar firman, kadang-kadang kita menimbulkan asumsi, oh kira-kira nanti akhir zaman itu kesulitannya terjadi seperti ini. Bisa terjadi seperti itu, tetapi juga bisa terjadi sesuatu yang lain yang mungkin jauh dari yang kita harapkan, kita nantikan, tetapi tiba-tiba loh, kok
kalau sudah selesai ya semuanya, waktu kita sampai di surga mungkin kita tanya, "Lu Tuhan, tanda ini mana? Tanda itu mana?" Tuhan akan jelaskan, "Ini loh maksudku yang tanda yang ini maksudku yang tanda yang ini." Kita nanti di surga tinggal manggut-manggut. Oh iya ya, ya bener ya yang Tuhan katakan itu ya. Terima kasih Tuhan, saya terus berjaga-jaga, saya punya cadangan minyak. Sehingga akhirnya waktunya tiba, kita minyaknya ada, pelitanya terus menyala. Saya akhiri dengan satu gambar ini, saudara ya, slide berikutnya. Nah, saudara ingat gambar ini. Ini tentang pelita, ini juga tentang minyak, ini juga tentang pohon zaitun, saudara ya. Dan gambar ini kita temukan di Sakaria pasal yang keempat. Jadi ada 2 pohon zaitun, dan kemudian dari pohon zaitun itu ada pipanya masuk ke tempat minyak bejana, saudara. Ini yang dilihat Sakaria. Kemudian dari tempat minyak itu keluar 7 pipa lagi ke tiap-tiap pelita yang ada. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana orang Israel secara tradisional mengumpulkan minyak. Kemudian waktu Sakaria melihat ini, klik satu kali lagi, ya. Sakaria bingung, saudara ya. Saudara bisa baca ini di Sakaria pasal yang keempat. Sakaria tanya, "Apakah arti semuanya ini, Tuanku?" Yang Sakaria mengerti, pohon zaitun itu harus dikumpulkan itu begitu repot begitu ya, harus dipanen, harus digilas, harus diolah, lalu kemudian timbul minyak seperti ini. Tapi Tuhan mengatakan apa, saudara? Ya inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Kalau kita bisa bayangkan, saudara, kalau zaman dulu orang itu masak nasi pakai dandang, saudara ya, harus diaru begitu terus. Zaman sekarang kita mungkin lebih cepat masukkan ke rice cooker, saudara ya, tinggal masukkan, dicuci, kasih air, jadi. Nah, saudara, Alkitab menunjukkan mengumpulkan minyak zaitun itu memang membutuhkan proses. Tetapi di akhir zaman ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan menunjukkan seperti ini. Sakaria itu seperti kaget. Teknologi apa ini Tuhan? Kok mengumpulkan minyak kok cepat sekali? Tinggal pohon zaitun ada 2, dikasih pipa, masuk ke buli-buli, dari buli-buli masuk ke pelita-pelita. Kok canggih Tuhan? Apa ini Tuhan? Artinya apa? Lalu Tuhan mengatakan, slide berikutnya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Inilah yang akan terjadi di akhir zaman, saudara. Ada zaman anugerah yang luar biasa. Kita mengumpulkan minyak itu bukan mengandalkan kekuatan, keperkasaan, kerajinan kita. Tetapi firman mengatakan apa? Roh Tuhan itu akan bekerja dengan kuat sekali di akhir zaman. Membawa setiap umat Tuhan itu untuk bertumbuh, untuk mengumpulkan minyak. Setiap saat teduh saudara itu bisa jadi begitu hebat, begitu berarti, begitu penuh dengan urapan. Sehingga seakan-akan mengumpulkan minyak di akhir zaman itu seperti teknologi yang baru yang dilihat oleh Sakaria. Tidak lagi dikumpulkan seperti orang kuno Israel waktu itu mengumpulkan. Tiba-tiba semuanya jadi begitu cepat sehingga pelitanya bisa menyala begitu banyak. Sakaria bingung, tetapi Tuhan mengatakan inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keperkasaanmu, melainkan dengan Rohku. Saudara akan menerima kelimpahan minyak itu sehingga kita bisa sama-sama menyala. Hari-hari ini saudara, ini adalah zaman penuh anugerah, saudara ya. Zaman penuh anugerah. Saudara yang rindu untuk terus bersaat teduh, saudara bayangkan. Zaman dulu saya ingat emak saya, saudara ya. Emak saya tuh kalau kepingin saat teduh, saudara, emak saya tuh kalau datang dulu tinggal di Boyolali di Salatiga, kalau ke Surabaya selalu ke toko rohani, saudara ya. Karena apa? Cari kaset. Saudara ingat zaman dulu ada kaset ya. Nanti zamannya anaknya Novi mungkin sudah bingung kaset itu apa gitu ya. Saudara mungkin yang masih ingat punya kaset itu, emak saya tuh kalau ke Surabaya ke toko rohani beli kaset. Supaya apa? Emak saya tuh rindu untuk menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan. Zaman dulu nggak ada YouTube, nggak ada yang lain-lain. Jadi pakai kaset, bisa mendengarkan lagu itu, katanya emak saya senang sekali. Saudara, puji Tuhan bisa sama-sama menyembah, di mobil bisa terus menyembah. Zaman sekarang ini zaman anugerah, saudara. Zaman anugerah, saudara nggak perlu repot-repot ke kota besar buat cari toko rohani, buat beli kaset, ya kan? Saudara, ibadah pagi selesai, nanti sama video langsung masuk YouTube, langsung keluar lagi, saudara ya. Kemudian langsung ada yang lain-lainnya. Saudara rindu belajar apa, saudara? Saudara rindu memuji, menyembah Tuhan. Saudara mau bilang ini zaman apa, saudara? Ini betul-betul zaman anugerah luar biasa.
Saudara, kalau mau terus memuji menyembah Tuhan, fasilitasnya itu diberikan besar-besaran. Saudara mau membangun terus relasi dengan Tuhan, itu bisa luar biasa. Saudara, kita kalau di rumah mulai zaman teknologi ini, saudara ya, biasanya kalau bangun pagi jam 5 itu alarmnya cuma bunyi titit gitu, saudara ya. Mulai sekian tahun yang lalu, istri saya Liani nggak tahu nemu dari mana punya ide, saudara ya, ada pilihannya kalau nggak salah di handphone itu dibangunkan dengan lagu rohani. Jadi tiap pagi di rumah jam 5 itu, saudara, tiba-tiba ada yang nyanyi, saudara ya, ada yang nyanyi lagu rohani, dan itu sangat membangun. Karena apa? Kadang sepanjang hari itu bisa terngiang terus lagu itu, saudara. Zaman ini itu, saudara mulai bangun pagi, melek mata, sampai nanti mau tidur tutup mata, saudara mau terus dalam hadirat Tuhan itu bisa, saudara. Itu terus dimampukan, saudara bisa terus dengar firman, saudara bisa terus dibangun. Bahkan hari-hari ini, saudara, saya sekian minggu yang lalu, saya suka mendengarkan Billy Graham, saudara ya. Saudara mungkin tidak pernah berkunjung ke Amerika, saya juga tidak pernah ke Amerika, mendengarkan Billy Graham, seorang yang dipakai Tuhan untuk menobatkan jutaan orang, saudara, datang kepada Tuhan. Saudara bisa dengar khotbahnya. Saya waktu dengar khotbahnya itu bisa merasakan urapannya. Saya bisa menangis. Tuhan kok bisa pakai orang sedemikian tulusnya untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Saudara, itu bisa diulang lagi dan saudara bisa dengarkan, saudara, sehingga perjalanan kadang-kadang ada satu seminar, ada acara yang lain jauh di mobil, dengarkan khotbahnya Billy Graham, sekian khotbah bisa didengarkan semua. Ini zaman apa? Ini zaman anugerah, saudara ya. Saudara, yang mau suci semakin suci, yang mau dosa semakin dosa juga, saudara ya. Yang mau terus disucikan dengan firman, saudara akan disucikan dengan firman, tidak sempat mikir yang lainnya. Tetapi saudara, yang orang-orang yang mau terus berdosa akan terus dicekoi, diisi dengan perkara dosa, tidak sempat memikirkan kesucian. Saudara, ini kesempatan yang luar biasa. Kalau saudara ada di zaman teknologi ini, mari pakai, saudara. Mari terus pakai. Saudara, seberapa banyak saudara diingatkan, saudara punya kesempatan, pakai terus untuk membangun relasi bersama dengan Tuhan, sehingga minyak kita terus diisikan. Slide berikutnya. Saya bacakan lagi ayat yang terakhir tadi, saudara. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Haleluya. Kita akan tutup dengan satu ayat. Saya undang istri saya untuk boleh mainkan piano. Slide terakhir. Nah, kita baca ayat ini sama-sama, saudara ya. Lukas 12 ayat 35 sampai 36. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama baca ayat ini dan kita nanti nyanyi satu lagu penutup. Lukas 12 ayat 35 sampai 36, saudara ya. Siap? Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Amin. Mari kita sejukkan kepala kita berdoa biar Tuhan ingatkan kita semua mulai saat ini, saudara. Bangun terus hubungan itu dengan Tuhan. Biar kita semua bangkit, jangan tertidur seperti kelinci yang emosional sesaat, sungguh-sungguh sesaat, tidur lagi. Nanti terjadi sesuatu, sungguh-sungguh lagi, kemudian tidur lagi. Tuhan mau cari setiap anak-anaknya yang mau terus konsisten di hadapan Tuhan. Bersama dengan Tuhan tidak lelah, saudara. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keperkasaanmu, tetapi buka hatimu. Izinkan Roh Kudus terus bekerja dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus memenuhkan setiap bencanamu. Berjalan bersama dengan Roh Kudus tidak pernah bosan, tidak akan membosankan, karena Roh Kudus akan terus bawa saudara kepada pengalaman-pengalaman yang baru. Roh Kudus akan mencelikkan saudara sehingga setiap saudara membangun relasi dengan Tuhan tiap-tiap hari, saudara akan belajar lagi. Tuhan, terima kasih, hari ini saya belajar tentang ini, hari yang lain saya belajar tentang yang lain lagi. Tuhan terus berbicara kepada saudara. Tuhan cari siapa yang mau buka hati setiap hari, menanti di pintu gerbangnya Tuhan. Itu yang bijaksana. Oh haleluya, haleluya. Biar kita semua bangkit pagi ini. Dunia sedang menuju kepada kehancurannya, tetapi umat Tuhan yang melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, akan tinggal kekal selama-lamanya. Biar pagi ini kita sama-sama berdoa. Sebelum kita sama-sama masuk
masuk dalam perjamuan kudus. Biar kita berseru, bangkitkan aku Tuhan, bangkitkan aku Tuhan. Biar kami semua jadi hamba-hambamu yang setia. Oh haleluya. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Sama-sama katakan bangkitkan, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Sekali lagi katakan, bangkitkan aku, bangkitkan kami pagi ini Tuhan. Biar tidak ada di antara kami yang tertidur Tuhan. Biar kami semua bangkit Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar pelita kami menyala. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Sekali lagi katakan, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Jadikan aku hamba-Mu, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Jadikan aku hamba-Mu, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Mari sembah Dia, kami sembahkan Tuhan. Biar minyak-Mu tercurah, biar minyak-Mu tercurah. Pulihkan, bangkitkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Bangkitkan rohani kami Tuhan. Biar pelita kami terus menyala. Biar minyak di kulit-kulit kami dipenuhkan. Oh, kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Kami mau terus berdoa. Kami mau terus jaga hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pagi ini saudara, biar kita mau berdoa sama-sama. Biar semua mata tertutup. Kalau ada saudara yang merasa hari-hari ini saudara, mungkin rohanimu engkau merasa tersendat-sendat. Kalau mungkin sudah ada yang merasa rohanimu merasa begitu lelah, mungkin sudah ada yang merasa seperti rohanimu mulai tertidur. Mari sudah bangkit pagi ini saudara. Bangkit pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan biarkan rohanimu dimabukkan dengan segala kesulitan, segala tantangan, segala tipu daya dunia ini. Biar kita semua sama-sama bangkit bangun di dalam nama Tuhan Yesus. Beribadah bukan hanya di hari Minggu. Beribadah itu setiap hari. Biar engkau jaga hubunganmu tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Biar pelitamu terus menyala, bukan hanya kadang-kadang menyala. Oh, juga mungkin kalau
engkau di antara engkau ada orang tua yang sedang berdoa buat anak-anakmu supaya rohani mereka menyala lebih lagi. Mari kita sama-sama berseru di hadapan Tuhan pagi ini. Oh, Sikna Ramaya Ramase. Tolong Tuhan, tolong kami semua umat-Mu Tuhan. Biar kami terus melekat dengan Engkau Tuhan. Sikna Ramaya Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan pagi ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu membangkitkan setiap kami Tuhan. Terus mengingatkan kami Tuhan. Biar kami terus mengumpulkan minyak itu Tuhan. Dalam pimpinan-Mu dengan anugerah-Mu yang limpah di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Kau tempatkan kami di akhir zaman ini Tuhan. Di zaman anugerah besar-besaran Tuhan. Di zaman hujan akhir yang begitu limpah ini Tuhan. Dan tolong kami, biar tidak ada di antara kami yang tertidur Tuhan. Biar kami semua sama-sama bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus pimpin kami. Biar kami terus terima minyak itu Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu. Biar bejana minyak kami Tuhan limpah penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di saat akhir zaman itu begitu menggelora. Di saat deru badai akhir zaman itu begitu hebat. Kami tetap menyala Tuhan. Karena kami punya minyak yang limpah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami umat-Mu. Akhir zaman akan sulit, tetapi kami tidak takut Tuhan. Karena Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang menjagai kami. Bahkan Engkau gembala kami yang agung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan tiba saatnya pagi ini Tuhan, kami akan menyatukan hati kami untuk perjamuan kudus. Mari Tuhan, Engkau yang tolong perjamuan yang akan kami terima. Tuhan yang berkati kami semua yang akan menerima perjamuan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau yang ingatkan kami. Apa-apa yang Engkau mau bicara, apa-apa yang Engkau mau sampaikan, yang Engkau mau tegur, yang Engkau mau tempelak dalam setiap hidup kami. Kami mau taat, kami mau melembutkan hati kami. Kami mau terima apa yang Engkau mau sampaikan. Terima kasih Tuhan. Biar perjamuan kudus ini Tuhan terus mengingatkan kami akan Engkau. Kami anak-anak-Mu, kami milik-Mu. Dan kami mau menantikan Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap terima perjamuan ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan dilayani dalam perjamuan kudus. Dan sambil menunggu, kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan aku Tuhan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang biar musik yang pelan-pelan. Kita sama-sama tutup mata kita sambil kalau sudah terima perjamuan ini, sudah bisa mulai memeriksa diri saudara, sudah bisa mulai berdoa menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkata, setiap kali kita melakukan perjamuan ini, biar kita melakukannya menjadi peringatan akan Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biar musik terus mengalun. Mari kita sama-sama masuk dalam penyembahan, dalam saat teduh kita. Kita mau berdoa, Tuhan, apa yang mau Engkau ingatkan Tuhan? Apa yang mau Engkau ingatkan buat kami pagi ini? Kami mau taat Tuhan. Tuhan berkata setiap kali kita melakukan perjamuan, lakukan ini sebagai peringatan akan Dia.
melakukan perjamuan tanpa mengingat pengorbanan Kristus dan pesan Kristus di atas kayu salib, pesan Kristus buat kita semua, itu tidak akan berarti banyak. Tapi ketika kita melakukan perjamuan dan kita ingat akan pesannya Dia, dan salah satu pesan Kristus adalah, aku akan datang kembali, berjaga-jagalah, aku akan datang kembali. Haleluya. Saat melihat dunia yang semakin sulit, orang yang berjaga-jaga akan semakin bahagia, karena mereka percaya, Tuhan, dunia memang makin penuh tantangan. Ini menunjukkan Tuhan akan datang semakin dekat. Orang itu akan semakin bangkit, semakin semangat. Karena apa? Pengharapannya akan digenapkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang Tuhan ingatkan buat saudara pagi ini, mari dengan penuh kelembutan hati kita mau berkata, terima kasih Tuhan. Berbicaralah, selidikilah kami Tuhan. Sampaikan apa yang mau Engkau sampaikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kalau saudara sudah memeriksa diri dan sudah siap untuk makan dan minum perjamuan kudus ini, sudah bisa bangkit berdiri dengan penuh ucapan syukur. Tidak perlu buru-buru. Gereja mula-mula saling menunggu satu sama yang lainnya saat mereka memeriksa diri. Dan demikian juga kita sebagai gereja Tuhan, kita mau saling menunggu satu sama lain. Kalau saudara sudah siap, sudah bisa bangkit berdiri. Kalau saudara masih mau pakai waktu untuk berdoa, saudara silakan berdoa. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau sudah memeriksa diri dan Roh Kudus tidak menyalahkan, Roh Kudus tidak mengingatkan sesuatu, sudah dipersilakan bangkit berdiri dengan penuh ucapan syukur dan sudah bisa katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau mungkin Roh Kudus ingatkan sesuatu buat saudara, perbaiki itu di hadapan Tuhan. Jangan tunda lebih lama lagi. Dan segera sudah mengakuinya, sudah membereskannya, sudah buat komitmen itu di hadapan Tuhan. Saudara juga dipersilakan bangkit berdiri dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita pegang roti ini di tangan kanan kita. Kita angkat tangan kanan kita tinggi ke atas. Kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Tuhan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan yang kita akan makan ini, bukankah ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita pegang cawan ini di tangan kanan kita. Kita angkat tangan kanan kita dan kita sama-sama dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan berkat yang sudah kita berkati sama-sama ini, cawan perjanjian baru yang akan kita minum ini, bukankah ini adalah persekutuan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus? Haleluya.
Mari kita sama-sama minum dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib. Dan firman-Mu berkata, setiap kali kami makan roti ini dan kami minum cawan ini, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali menjemput kami semua di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan kami semua Tuhan, biar kami menjadi saksi-Mu, biar kami menjadi anak-anak-Mu, biar pelita kami terus menyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya. Kami memberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, biar kami semua makin hari makin bertumbuh, makin hari makin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala apa yang menjadi pergumulan kami anak-anak-Mu, segala apa yang menjadi problem kami serahkan dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkaulah jawaban yang kami perlu. Kami tidak perlu khawatir, karena Engkau Allah yang menjaga hidup kami. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang dalam pergumulan dikuatkan, dan mereka akan menerima pertolongan yang dari Engkau. Biar mata kami melihat pertolongan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya firman-Mu nyata, firman-Mu ya dan amin akan digenapkan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami juga berdoa buat lingkungan sekitar kami, tetangga kami. Juga Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai, biar anugerah keselamatan juga tercurah dalam setiap kehidupan mereka semua. Pakai kami untuk terus jadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kami mengucap syukur. Segala persembahan, korban-korban yang akan diberikan, Tuhan juga berkati kembali berlipat kali ganda. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah Tuhan pakai, Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, pengorbanan mereka, penaburan mereka, Tuhan juga berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Langkah demi langkah, hari demi hari, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita sama-sama katakan, terima kasih Bapa.